Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali dapat berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya dalam channel kami Belajar Tata Bahasa Al-Quran. Pada channel ini, insya Allah kita akan melakukan analisis tata bahasa pada ayat-ayat di dalam Al-Quran. Kemudian pada video kali ini, kita akan melakukan analisis tata bahasa pada sebuah ayat yang mendapatkan predikat ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, yaitu yang dinamakan dengan ayat kursi. Ayat kursi terdapat di dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat yang ke-255. Sebagaimana telah disebutkan, ayat kursi adalah sebuah ayat yang mendapatkan predikat ayat paling agung di antara 6.000 lebih ayat di dalam Al-Quran. Hal ini sesuai dengan hadis dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 810 yang menerangkan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan secara langsung kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa ayat kursi adalah ayat dari kitab Allah yang paling agung. Terdapat banyak sekali keutamaan terkait dengan ayat kursi yang diajarkan oleh para ulama. Di antaranya adalah hadis yang sangat masyhur dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian." Hadis riwayat An-Nasa'i dalam kitab Al-Kubra. Kemudian satu lagi ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengajarkan jika hendak pergi tidur di ranjang, hendaklah membaca ayat kursi hingga selesai, di mana keutamaannya adalah bahwa Allah Ta'ala akan senantiasa menjaga kita dan setan pun tidak akan mendekati hingga pagi hari. Kemudian, berkaitan dengan segenap keutamaan ayat kursi yang telah disebutkan tersebut, di dalam video ini, insya Allah kita akan melakukan analisis tata bahasa untuk ayat kursi. Bismillah, kita mulai analisisnya. Ayat kursi terdiri dari 9 kalimat, yang semuanya berisi tentang keagungan Allah Ta'ala. Ke-9 kalimat tersebut, semuanya saling berkaitan. Kemudian, menurut kaidah tata bahasa Arab, ke-9 kalimat tersebut maknanya adalah memberikan gambaran tentang Allah Ta'ala. Selanjutnya, di dalam ayat kursi, Allah Ta'ala dituliskan sebagai lafzul jalalah Allah, di mana lafzul jalalah Allah berperan sebagai mubtada atau subjek kalimat, atau secara kaidah tata bahasa berperan sebagai tokoh sentral yang akan digambarkan lebih lanjut. Selanjutnya, ke-9 kalimat tersebut berperan sebagai predikat atau khabar yang memberikan gambaran tentang Allah Ta'ala. Marilah kita mulai dengan pembahasan analisis tata bahasa untuk kalimat yang pertama, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalimat ini adalah sebuah kalimat jumlah ismiyah yang dimulai dengan ism marfu ma'rifah, yaitu lafzul jalallah Allah, yang berperan sebagai mubtada atau subjek kalimat. Jadi sudah dijelaskan bahwa mubtada adalah merupakan tokoh sentral di dalam sebuah kalimat, di mana tokoh sentral itu selanjutnya akan dijelaskan dengan predikat. Mubtada lafzul jalallah Allah
kemudian diikuti dengan sebuah kalimat jumlah ismiyah negatif, yaitu la ilaha illa huwa. Kalimat ini adalah kalimat jumlah ismiyah negatif yang berperan sebagai khabar utama dari mubtada lafhul jalalah Allah. Kalimat ini secara makna adalah sebuah kalimat penolakan yang dimulai dengan harf la yang disebut dengan la nafi al-jinsi. Harf ini berperan memberikan pernyataan untuk menolak anggapan para manusia pada saat itu atau pada saat zaman jahiliyah, di mana mereka rata-rata manusia baik di Jazirah Arab maupun di daerah-daerah yang lain, apakah di Eropa ataupun di Asia yang lain, menyatakan bahwa terdapat banyak Tuhan yang disembah oleh manusia. Pernyataan penolakan tersebut adalah dengan menolak secara tegas, menyatakan la ilaha, yang artinya tidak ada Tuhan. Kalau para manusia jahiliyah menyatakan banyak Tuhan, maka Allah di sini menyatakan dengan la ilaha, tidak ada Tuhan. Sebagaimana yang sudah tadi dijelaskan, lafaz ini menolak anggapan manusia secara umum pada masa jahiliyah baik di Jazirah Arab atau di tempat lain seperti Romawi, Persia, Afrika, dan Asia yang menyatakan bahwa adanya banyak Tuhan yang mereka sembah berupa berhala-berhala. Dalam kaidah tata bahasa Arab, la nafi al-jinsi adalah bentuk penolakan yang paling kuat atau merupakan absolute negation. Kaidah la nafi al-jinsi sama dengan kaidah harf inna. La nafi al-jinsi diikuti dengan ismu la yang berstatus nasab dan diikuti oleh khabar la yang berstatus rafa dan beridentitas nakirah. Kemudian secara kaidah tata bahasa, lafaz la ilaha terdiri dari harf la dan diikuti ismu la mansub ilaha. Lafaz ini tentunya belum lengkap karena sesuai dengan kaidah harus diikuti juga dengan khobar la yang berupa ism marfu nakirah. Namun pada kenyataannya lafaz atau frase la ilaha bukannya diikuti dengan ism majrur nakirah sebagai khabar la, tetapi diikuti oleh harf pengecualian illa. Harf pengecualian illa disebut juga dengan harf mustasna. Harf pengecualian illa perannya adalah menolak atau mengecualikan fakta pada kalimat sebelumnya. Dalam kaidah tata bahasa, kata yang mengikuti harf pengecualian disebut dengan mustasna, dan kalimat yang berada sebelum harf pengecualian disebut dengan mustasna minhu. Mustasna pada kaidah umum adalah berstatus nasab. Namun, jika mustasna mengikuti kalimat yang belum lengkap, maka mustasna berstatus sama dengan status yang seharusnya pada kalimat yang belum lengkap tersebut. Selanjutnya, kalimat sebelum harf ila adalah la ilaha, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa kalimat ini belum lengkap karena tidak terdapat khobar la. Khobar la seharusnya berstatus marfu. Oleh karenanya, kata yang mengikuti harf ila harus berstatus seperti khobar la, sebagaimana tadi telah kita jelaskan, yaitu harus berstatus rafa. Kata setelah harf pengecualian ila adalah dhamir huwa. Dalam kaidah tata bahasa, dhamir huwa senantiasa berstatus rafa atau dia sebagai isim marfu. Jadi, penggunaan dhamir huwa pada kalimat la ilaha illa huwa adalah sesuai dengan kaidah.
illa huwa di sini berperan sebagai khobar la dan berstatus marfu. Selanjutnya kita akan melakukan analisis terhadap makna kalimat ini. Sesuai kaidah, la nafi al-jinsi pada frase la ilaha maknanya adalah menolak adanya Tuhan, atau makna secara tekstual adalah tidak ada Tuhan. Kemudian pernyataan tidak ada Tuhan dikecualikan dengan frase illa huwa yang maknanya kecuali dia. Dhamir huwa dalam kalimat ini adalah menerangkan lafzul jalalah Allah sebagai mubtada di awal kalimat. Jadi, makna kalimat la ilaha illa huwa adalah tidak ada Tuhan kecuali dia. Dia tadi adalah lafzul jalalah Allah. Jadi maknanya menjadi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kalimat ini adalah khobar yang pertama dari mubtada lafzul jalalah Allah. Jadi, menurut ayat kursi, gambaran pertama yang menerangkan tentang Allah Ta'ala adalah bahwa Allah Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan. Istilah Tuhan atau ilaha menurut tafsir adalah zat yang layak atau patut disembah oleh semua makhluk. Kemudian analisis selanjutnya adalah analisis pada kata selanjutnya atau kata yang mengikuti dhamir huwa, yaitu isim ma'rifah al-hayyu. Kata al-hayyu adalah isim marfu ma'rifah, berakhiran dhammah dan diawali dengan alif lam, yang maknanya adalah sang maha hidup. Makna ini tentunya adalah makna yang memberikan gambaran lebih detail lagi terkait tentang subjek atau mubtada lafzul jalalah Allah. Jadi, secara kaidah tata bahasa, isim marfu al-hayyu adalah khobar untuk lafzul jalalah Allah. Dalam hal ini adalah khobar kedua. Khobar pertama adalah la ilaha illa huwa, khobar kedua adalah al-hayyu. Kemudian isim marfu al-hayyu diikuti oleh isim marfu ma'rifah al-qayyum. Isim ini maknanya adalah sang maha mengatur atau dapat diartikan dengan senantiasa mengurus makhluknya. Sebagaimana dengan isim marfu ma'rifah al-hayyu, isim marfu ma'rifah al-qayyum adalah sebagai khobar ketiga dari subjek atau mubtada lafzul jalalah Allah. Kemudian, sesuai dengan kaidah tata bahasa Arab, khobar secara umum adalah isim marfu nakiroh. Namun, terdapat pengecualian sebagaimana pada isim marfu al-hayyu dan pada isim marfu al-qayyum pada kalimat pertama ayat kursi yang kita bahas sekarang. Kedua isim ma'rifah tersebut berperan sebagai khobar. Penjelasannya adalah isim marfu ma'rifah dapat berperan sebagai khobar jika isim marfu ma'rifah tersebut memiliki makna yang memberikan gambaran predikat atau gelar atau jabatan untuk menerangkan mubtada. Kemudian berikut ini diuraikan kembali ringkasan kaidah tata bahasa pada kalimat pertama ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Lafzul jalalah Allah adalah sebagai mubtada atau sebagai subjek kalimat atau sebagai tokoh utama yang akan digambarkan lebih terperinci dengan khobar atau predikat-predikat sebagai berikut. Predikat yang pertama adalah la ilaha illa huwa yang menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah.
Kemudian selanjutnya lafzul jalalah Allah sebagai mubtada digambarkan dengan khobar kedua atau predikat kedua, yaitu al-hayyu atau sang maha hidup. Artinya Allah adalah satu-satunya Tuhan yang kekal dan tidak mati. Kemudian selanjutnya digambarkan dengan khobar atau predikat ketiga, yaitu al-qayyum, di mana maknanya adalah sebagai sang maha mengatur atau satu-satunya yang terus-menerus mengurus semua makhluk yang telah diciptakannya. Allah adalah satu-satunya yang mengurus semua makhluk yang telah diciptakannya. Kemudian analisis selanjutnya adalah untuk kalimat kedua ayat kursi, yaitu la ta'khuduhu sinatun wala naumun. Kalimat ini adalah kalimat jumlah fi'liyah negatif yang dimulai dengan harf nafi la. Kalau pada kalimat yang pertama, la diikuti oleh kalimat jumlah ismiyah yang disebut dengan la nafi al-jinsi. Kalau di dalam kalimat yang kedua ini, harf nafi la mengikuti kalimat jumlah fi'liyah yang berarti adalah kalimat negatif atau kalimat negasi untuk kalimat jumlah fi'liyah. Kalimat ini diawali dengan fi'il mudhari negatif la ta'khudhuhu. Ta'khudhu adalah fi'il mudhari dengan fa'il tersembunyi hiya. Hiya adalah kata ganti tunggal feminin. Asal fi'il ini adalah dari fi'il madhi akhadha dan fi'il mudhari ya'khudhu. Akhadha ya'khudhu. Fi'il ta'khudhu artinya adalah dia mengambil. Dia dalam hal ini adalah fa'il tersembunyi feminin. Kemudian fi'il ini ditempel atau dilekatkan dengan domir melekat atau domir tidak independen hu. Ta'khudhu ditambah dengan hu. Sehingga makna fi'il ta'khudhuhu adalah dia atau hiya mengambil dia atau hu. Hiya adalah fa'il tersembunyi dan hu di sini yang dimaksudkan adalah lafzul jalalah Allah. Kemudian makna la ta'khudhuhu adalah dia atau hiya tidak akan pernah mengambil Allah. Makna ini tentunya belum lengkap, di mana kita perlu melakukan analisis kata berikutnya untuk proses penterjemahan selanjutnya. Kata selanjutnya yang mengikuti fi'il ta'khudhuhu adalah sinatun. Kata ini adalah ism marfu' nakiroh tunggal feminin. Sesuai dengan kaidah tata bahasa, ism marfu' yang mengikuti fi'il adalah berperan sebagai fa'il eksplisit atau fa'il yang sebenarnya atau pelaku aksi yang sebenarnya dari fi'il mudhari negatif la ta'khudhuhu. Arti isim sinatun adalah kantuk atau rasa mengantuk. Artinya bukan mengantuk. Ingat, ini adalah isim atau kata benda. Mengantuk adalah fi'il atau verb atau kata kerja. Kemudian makna kalimat jumlah fi'liyah la ta'khudhuhu sinatun adalah rasa kantuk tidak akan pernah mengambil dia. Dia dalam hal ini adalah Allah Ta'ala. Atau dapat diterjemahkan dengan Allah Ta'ala tidak akan pernah mengantuk. Kemudian ism marfu' sinatun diikuti dengan frase wala naumun. Frase ini diawali dengan harf ataf wa yang berperan menghubungkan ism marfu' nakiroh tunggal feminin naumun yang berperan sebagai maktuf dihubungkan dengan ism marfu' nakiroh tunggal feminin sinatun. Keduanya memiliki peran yang sama secara kaidah tata bahasa, yaitu keduanya berperan sebagai fa'il yang nyata atau pelaku aksi yang sebenarnya. Ism marfu' nakiroh feminin naumun artinya adalah keadaan tertidur.
Ingat, artinya bukan tidur, karena tidur adalah kata kerja atau fi'il. Naumun adalah kata benda, artinya keadaan tertidur. Sebagaimana telah dijelaskan tadi, peran isim marfu naumun adalah sama dengan peran isim sinatun, yaitu sebagai fa'il eksplisit atau pelaku aksi sebenarnya dari fi'il khudhuhu. Kemudian huruf ataf wa diikuti dengan huruf nafi la yang memberikan penekanan makna penolakan. Sehingga makna wala naumun jika dikaitkan dengan perannya sebagai maktuf atau perannya sebagai fa'il yang nyata dari la ta'khuduhu, maka maknanya adalah keadaan tertidur sama sekali tidak dapat mengambil dia, atau keadaan tertidur sama sekali tidak dapat mengambil Allah, sehingga dapat diterjemahkan sebagai berikut. Dan Allah sama sekali tidak akan pernah tidur. Jadi secara keseluruhan makna kalimat kedua ayat kursi, la ta'khuduhu sinatun wala naumun, adalah rasa kantuk tidak akan dapat mengambil dia atau Allah, dan keadaan tertidur sama sekali tidak dapat mengambil dia atau Allah. Atau singkatnya dapat dimaknai sebagai berikut. Allah Ta'ala tidak dapat mengalami rasa kantuk dan benar-benar tidak akan tertidur. Kalimat kedua dari ayat kursi ini, la ta'khuduhu sinatun wala naumun, juga bermakna memberikan gambaran tentang Allah Ta'ala. Sehingga kalimat ini adalah khabar keempat dari mubtada lafzul jalalah Allah. Analisis selanjutnya adalah pada kalimat ketiga dari ayat kursi, yaitu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kalimat ketiga ini diawali dengan sebuah frase kata depan atau frase jar wa majrur lahu. Frase ini juga disebut dengan muta'alik yang dapat berperan sebagai maf'ul untuk menerangkan fi'il, atau dapat juga berperan sebagai khobar untuk jumlah ismiyah, atau disebut dengan muta'alik bil khobar. Karena posisinya berada pada awal kalimat, maka muta'alik bil khobar ini disebut juga dengan khobar muqaddam atau khobar yang berada di depan kalimat. Kalimat ketiga ayat kursi adalah sebuah kalimat jumlah ismiyah. Makna lahu adalah untuk dia atau milik dia. Dia dalam hal ini adalah Allah Ta'ala. Kemudian setelah frase kata depan lahu, selanjutnya diikuti dengan isim mausul ma, yang berarti adalah apa-apa atau segala sesuatu. Isim mausul ini berperan sebagai mubtada muakhar atau mubtada yang berada setelah khobar. Jadi makna kalimat jumlah ismiyah lahu ma adalah milik dialah segala sesuatu. Atau dapat diterjemahkan segala sesuatu sebagai mubtada adalah milik dia. Milik dia di sini adalah khabar. Atau dapat juga diterjemahkan segala sesuatu adalah milik Allah. Kemudian sesuai dengan kaidah tata bahasa, isim mausul ma maka akan diikuti dengan silatul mausul. Silatul mausul yang dimaksud adalah sebuah frase kata depan, fis samawati. Makna frase ini adalah di dalam langit-langit. As-samawati adalah isim jamak feminin dengan status jar dan beridentitas ma'rifah. Kemudian makna kalimat jumlah ismiyah lahu ma fis samawati adalah milik dia segala sesuatu yang berada di dalam langit-langit. Atau dapat diterjemahkan dengan sebagai berikut. Segala sesuatu atau ma yang berada di dalam langit-langit adalah milik Allah.
Kalimat ini kemudian diikuti dengan rangkaian frase wa ma fil ard. Frase ini diawali dengan harf athof wa yang berperan menghubungkan maktuf ism mausul ma wa ma fil ard dengan maktuf alaihi ism mausul yang sama pada kalimat sebelumnya. Ism mausul ma ini tentunya berperan yang sama dengan ism mausul yang sebelumnya, yaitu sebagai mubtada atau mubtada muakhar. Jadi, jika dikaitkan dengan peran maktuf, maka serangkaian frase wa ma fil ard dapat diartikan dengan dan segala sesuatu yang berada di dalam bumi adalah milik Allah. Kemudian secara keseluruhan kalimat lahu ma fis samawati wa ma fil ardi maknanya adalah segala sesuatu ma yang berada di dalam langit dan segala sesuatu yang berada di dalam bumi adalah milik Allah. Kalimat ketiga ini tentunya juga memiliki makna yang memberikan gambaran tentang Allah Ta'ala. Sehingga kalimat ketiga ini menjadi predikat atau khobar untuk subjek atau tokoh utama atau mubtada lafzul jalalah Allah. Tepatnya adalah khobar yang kelima. Kemudian kita lanjutkan analisis pada kalimat keempat, yaitu man dzalladzi yasfa'u 'indahu illa biiznih. Kalimat ini adalah kalimat jumlah ismiyah yang diawali dengan sebuah isim istifham atau isim pertanyaan untuk makhluk berakal, yaitu man. Man sebagai isim istifham juga berperan sebagai mubtada atau subjek kalimat. Man diartikan dengan siapakah yang. Kemudian kata yang mengikuti isim istifham man adalah za. Za adalah isim isyarah atau kata penunjuk yang diartikan dengan ini atau itu, atau dapat juga diartikan untuk menunjuk seseorang. Dalam hal ini kita artikan dengan seseorang. Peran kata za adalah sebagai khabar. Kemudian man za maknanya adalah siapakah seseorang yang. Makna ini tentunya kurang lengkap dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Kemudian kalimat pertanyaan ini diikuti oleh isim mausul alladzi. Isim mausul alladzi adalah kata ganti penghubung untuk isim tunggal maskulin, artinya adalah dia yang. Keterkaitan kata sesuai dengan kaidah tata bahasa untuk isim mausul alladzi adalah sebagai badal dari isim za, di mana peran isim mausul alladzi adalah menghubungkan isim isyarah za dengan silatul mausul yang menjelaskan lebih lanjut tentang isim isyarah tersebut. Isim mausul yang dimaksud adalah kalimat jumlah fi'liyah yasfa'u 'indahu. Kalimat ini adalah kalimat jumlah fi'liyah dengan fi'il mudhari yasfa'u. Fi'il ini adalah fi'il mudhari dengan fa'il tersembunyi huwa atau dia tunggal maskulin. Fi'il ini berasal dari fi'il madi safa'a dan fi'il mudhari yasfa'u. Safa'a yasfa'u. Artinya adalah dia, huwa, memberi syafaat atau pertolongan. Kalimat jumlah fi'liyah ini diikuti oleh frase kata depan sebagai muta'alik, 'indahu. Muta'alik ini artinya adalah di sisinya atau di sisi Allah Ta'ala. Peran muta'alik ini adalah sebagai maf'ul yang menjelaskan atau memberikan keterangan pada fi'il yasfa'u. Kemudian makna kalimat
Man dzalladzi yasfa'u indahu adalah siapakah seseorang yang dapat memberikan pertolongan di sisinya, atau dapat diterjemahkan dengan siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah. Selanjutnya kalimat ini ditutup dengan sebuah frase dengan harf istisna atau harf pengecualian, yaitu illa biiznih. Frase biiznih adalah gabungan frase kata depan biizni dan frase idzofah iznihi, yang artinya adalah dengan izin dari dia, atau di sini diartikan dengan izin dari Allah. Kemudian secara keseluruhan, kalimat keempat ayat kursi, man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idnih, maknanya adalah siapakah dia yang mampu memberikan syafaat di sisinya atau di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Terjemahan sederhana dari ayat ini adalah bahwa tidak ada yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah kecuali atas izin Allah. Kalimat keempat ini juga bermakna memberikan gambaran tentang Allah Ta'ala. Jadi kalimat keempat ini juga merupakan khobar atau predikat yang memberikan gambaran tentang subjek atau mubtada lafzul jalalah Allah yang berada pada awal ayat kursi. Tepatnya ini adalah khobar yang ke-6. Kemudian kita lanjutkan dengan analisis tata bahasa untuk kalimat yang kelima ayat kursi, yaitu ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Kalimat ini adalah kalimat jumlah fi'liyah yang dimulai dengan fi'il mudhari ya'lamu. Fi'il mudhari ya'lamu adalah fi'il dengan fa'il tersembunyi huwa. Huwa adalah dia tunggal maskulin. Fi'il ini berasal dari fi'il madhi alima. Alima ya'lamu. Makna fi'il ya'lamu adalah dia, huwa, mengetahui. Fi'il mudhari ya'lamu diikuti dengan ism mausul ma. Ism mausul ini berperan sebagai maf'ul bihi atau objek dari fi'il ya'lam. Status isim mausul ini atau ma adalah nasab. Arti isim mausul ma adalah apa-apa yang atau segala sesuatu yang. Jadi kalimat ya'lamu ma maknanya adalah dia, huwa, mengetahui segala sesuatu. Dia yang dimaksud di sini adalah Allah Ta'ala. Jadi maknanya adalah dia, Allah Ta'ala, mengetahui ma segala sesuatu yang atau apa-apa yang. Kemudian isim mausul ma diikuti dengan silatul mausul berupa frase baina aidihim. Secara kaidah tata bahasa yang sudah kita pelajari, baina adalah bagian dari spesial mudhof nasab yang berperan sebagai dzarf makan atau memberikan keterangan tempat. Status nasab menunjukkan spesial mudhof ini berperan menjelaskan fi'il ya'lamu. Baina artinya adalah di antara, atau bisa diartikan juga berada di atau berada pada, yang menandakan spesial mudhof ini adalah berperan sebagai dzarf makan atau kata keterangan tempat, sebagaimana tadi telah kita sampaikan. Spesial mudhof baina diikuti tentunya dengan ism majrur, karena mudhof itu diikuti oleh ism majrur. Ism yang mengikuti adalah ID. Ism ini adalah ism majrur nakiroh feminin jamak yang maknanya adalah tangan-tangan. Isim tunggal untuk tangan adalah yadun. Selanjutnya, dzarf makan baina ID maknanya adalah di antara tangan-tangan atau dapat diartikan dengan di hadapan.
Di antara tangan-tangan ini kan berarti di hadapan. Isim ID juga berperan sebagai mudhof yang diikuti oleh mudhof ilaihi him, yang maknanya adalah mereka. Jadi aidihim maknanya adalah tangan-tangan mereka. Jadi baina aidihim maknanya adalah berada di antara tangan-tangan mereka, atau dapat diartikan dengan berada di hadapan tangan-tangan mereka, atau dapat diterjemahkan dengan sederhana berada di hadapan mereka. Kesimpulannya, baina aidihim artinya adalah berada di hadapan mereka. Kemudian kalimat kelima diakhiri dengan wama khalfahum. Frase ini diawali dengan harf atau wa yang berperan menghubungkan ma'tuf ism mausul ma wa ma khalfahum dengan ma'tuf alaihi ism mausul ma pada kata atau pada kalimat sebelumnya. Ism mausul ma ini tentunya memiliki peran yang sama dengan ism mausul ma sebelumnya sebagai maf'ul bihi atau objek dari fi'il ya'lamu. Setelah isim mausul ma kemudian diikuti dengan silatul mausul khalfahum. Khalfa adalah sama, merupakan keterangan tempat atau dzarf makan dengan status nasab yang menerangkan fi'il. Khalfa juga termasuk dalam spesial mudhof yang diikuti oleh mudhof ilaihi. Khalfa artinya adalah di belakang. Selanjutnya, khalfa diikuti oleh dhamir mutasil atau dhamir melekat atau dhamir tidak independen, hum, yang berperan sebagai mudhof ilaihi. Kemudian, dzarf makan, khalfahum, maknanya adalah di belakang mereka. Kemudian, jika dikaitkan dengan peran ma'tuf, maka frase wa ma khalfahum terhubung dengan fi'il ya'lamu, di mana maknanya adalah dia atau Allah mengetahui segala sesuatu yang di belakang mereka. Khalfahum, di belakang mereka. Jadi secara keseluruhan makna, kalimat kelima ayat kursi ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum maknanya adalah dia atau Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan segala sesuatu yang di belakang mereka. Dia dalam hal ini adalah Allah Ta'ala. Makna kalimat kelima ini juga menggambarkan tentang Allah Ta'ala. Jadi kalimat kelima ini juga berperan sebagai predikat atau khobar. Dalam hal ini adalah khobar yang ketujuh dari subjek atau mubtada lafzul jalalah Allah. Kemudian analisis selanjutnya adalah pada kalimat ke-6 ayat kursi, yaitu wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa. Kalimat ini adalah kalimat jumlah fi'liyah negatif yang dimulai dengan harf athof wa yang berperan menghubungkan ma'tuf berupa fi'il mudhari yuhituna dengan ma'tuf ilaihi fi'il ya'lamu pada kalimat yang kelima. Hal ini menjelaskan bahwa peran fi'il mudhari yuhituna adalah sama dengan peran fi'il mudhari ya'lamu, yaitu sebagai khabar dari lafzul jalalah Allah. Kemudian fi'il mudhari yuhituna adalah fi'il mudhari dengan fa'il tersembunyi hum atau mereka jamak maskulin. Yuhituna artinya adalah mereka mengetahui. Kemudian wala yuhituna artinya adalah dan mereka tidak mengetahui. Wala yuhituna artinya dan mereka tidak mengetahui. Kemudian fi'il yuhituna selanjutnya diikuti dengan frase kata depan bisyai'in. Makna frase ini bisyai'in adalah dengan sesuatu atau tentang sesuatu. Frase ini adalah muta'alik,
yang berperan sebagai maf'ul bihi dari fi'il yuhituna. Jadi kalimat wala yuhituna bisai'in artinya adalah dan mereka tidak mengetahui tentang sesuatu. Wala yuhituna dan mereka tidak mengetahui bisai'in tentang sesuatu. Selanjutnya kalimat ini diikuti oleh frase kata depan min ilmihi. Sebenarnya ini bukan frase kata depan murni, tapi adalah campuran atau gabungan frase kata depan dengan frase idhofah. Yang artinya adalah dari ilmunya, min ilmi dan ilmihi ilmunya. Min ilmihi artinya adalah dari ilmunya atau dari ilmu Allah. Frasa kata depan ini berperan sebagai maf'ul bihi dari fi'il yuhituna. Jadi makna dari kalimat wala yuhituna bisai'in min ilmihi artinya adalah dan mereka tidak mengetahui tentang sesuatu pun dari ilmu Allah. Selanjutnya, kalimat ini diakhiri dengan frase mustasna atau frase pengecualian ila bimasya. Frase ini diawali dengan harf pengecualian ila yang artinya adalah kecuali, kemudian diikuti frase kata depan bima. Frase ini terdiri dari harf jar bi dan ism majrur ma. Kemudian ism majrur ma juga berperan sebagai ism mausul yang diikuti oleh silatul mausul, sebuah fi'il madhi sya'a. Fi'il madhi sya'a adalah fi'il madhi dengan fa'il tersembunyi huwa yang artinya adalah dia telah menghendaki. Jadi frase mustasna illa bima sya'a maknanya adalah kecuali illa bima dengan sesuatu sya'a dia telah menghendaki. Atau artinya adalah kecuali dengan sesuatu yang dia telah menghendaki. Atau dapat diartikan kecuali dengan sesuatu yang Allah telah kehendaki. Selanjutnya, seluruh kalimat ke-6 ayat kursi wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima sya'a maknanya adalah dan mereka tidak mengetahui tentang sesuatu pun dari ilmu Allah kecuali tentang sesuatu yang Allah telah kehendaki. Makna yang terkandung dari kalimat ini adalah tidak ada seorang pun yang mengetahui atau memahami sesuatu kecuali pengetahuan itu datangnya dari Allah. Kalimat ini maknanya juga memberikan gambaran tentang Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala yang menghendaki sebagian dari ilmunya untuk diberikan kepada makhluknya, tentunya untuk keperluan hidup makhluknya di dunia. Jadi kalimat ini berperan sebagai khobar dari mubtada lafzul jalallah Allah, atau dalam hal ini adalah sebagai khobar yang ke-8 dalam ayat kursi. Kemudian kita akan melanjutkan analisis pada kalimat yang ke-7 ayat kursi, yaitu wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ardo. Kalimat ini adalah kalimat jumlah fi'liyah yang dimulai dengan fi'il madhi wasi'a. Fi'il madhi wasi'a adalah fi'il dengan fa'il tersembunyi huwa. Makna fi'il ini adalah dia, huwa, telah memperluas. Atau dia, huwa, telah membentangkan. Fi'il wasi'a diikuti oleh frase idhofah kursiyuhu. Frase ini terdiri dari mudhof, ism marfu' nakiroh kursiyu, dan mudhof ilaihi berupa dhamir terikat atau dhamir tidak independen hu, yang artinya adalah dia tunggal maskulin. Dhamir hu adalah merepresentasikan Allah Ta'ala. Makna frase idhofah ini adalah kursi dia atau kursi milik dia atau kursi milik Allah atau kursinya Allah. Kemudian secara kaidah tata bahasa, ism marfu' nakiroh
kursiyu berperan sebagai fa'il yang nyata atau fa'il yang tampak dari fi'il madi wasi'a. Jadi kalimat jumlah fi'liyah wasi'a kursiyuhu maknanya adalah kursinya Allah telah membentang. Kalimat ini ditutup dengan gabungan dua buah ism mansub as-samawati wal ardo. Peran ism mansub dalam kalimat jumlah fi'liyah adalah sebagai objek atau maf'ul bihi. As-samawati adalah ism mansub ma'rifah jamak feminin yang artinya adalah langit-langit. Kemudian ism mansub al-ardo adalah ism mansub ma'rifah tunggal feminin yang artinya adalah bumi. Kedua isim ini memiliki peran yang sama karena keduanya dihubungkan dengan harf atof wa, as-samawati wal ardo. Kedua isim ini berperan sebagai objek atau maf'ul bihi dari fi'il wasi'a. Jadi makna kalimat jumlah fi'liyah wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ardo artinya adalah kursinya Allah telah membentang pada langit-langit dan pada bumi. Makna kalimat jumlah fi'liyah ini juga memberikan gambaran tentang Allah Ta'ala, sehingga kalimat jumlah fi'liyah ini juga berperan sebagai khobar atau predikat dari mubtada lafzul jalalah Allah. Dan ini menjadi khobar yang ke-9 dari lafzul jalalah Allah di dalam ayat kursi. Kemudian kita lanjutkan analisis pada kalimat selanjutnya, yaitu pada kalimat ke-8 ayat kursi, wala ya'uduhu hifzuhuma. Kalimat ini adalah kalimat jumlah fi'liyah negatif. Wala ya'uduhu hifzuhuma merupakan kalimat baru yang diawali dengan al-waw istinafiyah. Harf wa jenis ini berperan untuk menyusun kalimat atau pernyataan baru yang independen. Walaupun artinya sama dengan harf atof yaitu dan, harf ini secara prinsip tidak berperan menghubungkan langsung antara ma'tuf dan ma'tuf alaihi, namun berperan sebagai harf untuk menyusun pernyataan baru dari pernyataan-pernyataan yang sudah diberikan sebelumnya. Kemudian fi'il mudhari ya'udu maknanya adalah dia huwa memberatkan atau dia huwa melelahkan. Fi'il ini ditempel oleh dhamir mutasil hu yang berperan sebagai maf'ul bihi yang artinya adalah dia tunggal maskulin. Dhamir ini merepresentasikan lafzul jalalah Allah. Jadi kalimat wala ya'uduhu artinya adalah dan dia tidak dapat melelahkan dia dalam hal ini adalah Allah, atau maknanya menjadi dan dia tidak dapat melelahkan Allah. Makna kalimat ini belum jelas karena pelaku sebenarnya atau fa'il dari huwa adalah belum jelas. Kemudian kalimat jumlah fi'liyah ini diikuti oleh sebuah frase idhofah yaitu hifzuhuma yang terdiri dari mudhof hifdzu dan mudhof ilaihi huma. Mudhof hifdzu adalah ism marfu yang berperan sebagai fa'il atau pelaku sebenarnya dari fi'il ya'udu. Selanjutnya, ism marfu hifdzu adalah ism atau kata benda yang maknanya adalah sebuah usaha atau pekerjaan. Makna ism ini adalah usaha untuk menjaga atau usaha untuk memelihara. Ism ini diikuti mudhof ilaihi huma yang artinya mereka berdua. Huma bisa maskulin, bisa feminin. Kemudian makna idhofah hifdzuhuma adalah sebuah usaha untuk memelihara mereka berdua. Mereka berdua di sini yang dimaksud adalah as-samawati wal ardo yang telah dijelaskan
pada kalimat sebelumnya. Jadi makna kalimat wala ya'uduhu hifdzuhuma artinya adalah dan usaha untuk menjaga mereka berdua tidak akan dapat melelahkan Allah. Atau dapat diterjemahkan sebagai berikut. Allah tidak akan pernah lelah dalam menjaga atau memelihara langit dan bumi. Makna kalimat yang kedelapan ini juga memberikan gambaran tentang Allah Ta'ala. Berarti kalimat ini juga merupakan khobar atau predikat dari mubtada lafzul jalalah Allah. Kemudian analisis selanjutnya adalah pada kalimat yang ke-9 atau kalimat terakhir ayat kursi, yaitu wahuwal aliyul azim atau wahuwa al-aliyu al-azimu. Kalimat ini adalah kalimat jumlah ismiyah. Kalimat ini diawali dengan harf al-waw istinafiyah. Harf wa jenis ini berperan untuk menyusun kalimat atau pernyataan baru yang independen. Walaupun artinya sama dengan harf atof yaitu dan, harf ini secara prinsip tidak berperan menghubungkan langsung antara ma'tuf dan ma'tuf alaihi. Namun berperan sebagai harf untuk menyusun pernyataan baru dari pernyataan-pernyataan yang sudah diberikan sebelumnya. Kemudian, huwa pada kalimat ini berperan sebagai mubtada. Huwa diikuti oleh dua buah khabar, yaitu al-aliyu dan al-azimu. Huwal aliyul azim. Kedua isim tersebut adalah isim marfu' ma'rifah tunggal maskulin. Sehingga makna kalimat wahuwal aliyul azim maknanya adalah dan dia adalah sang maha tinggi dan dia adalah sang maha agung. Makna kalimat yang ke-9 ini juga menggambarkan tentang Allah Ta'ala, sehingga kalimat ini pun berperan sebagai predikat atau khobar dari mubtada lafzul jalalah Allah yang terdapat pada awal ayat kursi. Tepatnya sebagai khobar yang ke-11 dan sebagai khobar yang ke-12. Kemudian sebagai rangkuman dari analisis tata bahasa pada ayat kursi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari analisis tata bahasa pada ayat kursi adalah bahwasanya pada ayat kursi terdapat sebuah rangkaian kalimat yang panjang yang terdiri dari 9 buah kalimat. Serangkaian kalimat pada ayat kursi tersebut berisi satu tokoh sentral atau sebuah subjek atau sebuah mubtada, yaitu lafzul jalalah Allah yang merepresentasikan Allah Ta'ala. Kemudian lafzul jalalah Allah diberi gambaran lebih lanjut dengan 12 buah khabar atau 12 predikat yang menggambarkan tentang Allah Ta'ala. Gambaran-gambaran atau predikat-predikat tersebut tentunya berisi gambaran-gambaran tentang kemuliaan dan kebesaran Allah Ta'ala yang diperinci atau yang dijelaskan sebagai berikut. Predikat atau khabar pertama yaitu bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah atau yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. La ilaha illahua. Kemudian khabar kedua adalah bahwa Allah adalah Sang Maha Hidup yang hidup kekal atau Al-Hayyu. Kemudian khabar atau predikat ketiga adalah bahwa Allah Ta'ala adalah Sang Maha Mengurus semua makhluk ciptaannya atau Al-Qayyum. Selanjutnya, khabar keempat adalah bahwa Allah tidak akan pernah mengantuk dan tidak akan pernah tertidur. La ta'khuduhu sinatun wala naumun. Kemudian, khabar kelima adalah bahwa Allah Ta'ala sebagai pemilik segala sesuatu yang berada di langit-langit dan segala sesuatu yang berada di dalam bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard.
Setelah itu, khabar keenam adalah bahwa tidak ada yang mampu memberikan syafaat atau pertolongan kecuali atas izin Allah. Man dzalladzi yasfa'u 'indahu illa bi'idznih. Selanjutnya, khabar atau predikat yang ketujuh adalah bahwa Allah Ta'ala adalah mengetahui semua hal yang tampak di hadapan manusia dan juga yang ada di belakang manusia. Kalimatnya adalah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Selanjutnya, khabar atau predikat yang kedelapan adalah bahwa tidak ada ilmu yang dapat dikuasai manusia selain atas kehendak atau atas pemberian Allah Ta'ala. Wala yuhituna bisai'in min ilmihi illa bima sya'a. Selanjutnya, kabar yang kesembilan adalah bahwa kursi Allah atau singgasana Allah telah membentang pada seluruh langit dan bumi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Selanjutnya, khabar yang ke-10 adalah bahwa Allah tidak akan pernah lelah dalam mengurusi segala sesuatu yang ada pada langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Selanjutnya, kabar yang ke-11 adalah bahwa Allah adalah Sang Maha Tinggi. Dan terakhir, kabar ke-12 adalah bahwa Allah adalah Sang Maha Agung. Wahuwal Aliyul Azim. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, kita telah berhasil melakukan analisis tata bahasa secara terpadu pada ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, yaitu yang disebut dengan ayat kursi. Keberhasilan ini tentunya sangat kami syukuri karena dengan memahami tata bahasa Al-Quran, khususnya pada ayat kursi, kita dapat memahami dan merasakan mengapa ayat kursi mendapatkan sebutan ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Di mana dengan memahami makna sesuai dengan kaidah tata bahasa, kita menjadi semakin paham bahwa Allah Ta'ala memiliki kedudukan atau predikat yang sangat agung yang dijelaskan dengan di dalam ayat kursi. Semoga penjelasan analisis yang telah disampaikan dapat membantu memahami dengan lebih baik proses penterjemahan Al-Quran pada ayat kursi. Demikian video ini kami akhiri. Semoga video ini bermanfaat untuk meningkatkan keimanan kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semua materi dan dokumen yang kami sertakan di dalam video ini silahkan di-download dan di-share untuk kepentingan amal jariah kita semuanya. Kami mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam kami mempersiapkan materi atau dalam kami menyampaikan materi. Mohon koreksinya jika terdapat kesalahan untuk dapat menjadi perbaikan ke depan, supaya channel ini menjadi semakin lebih baik dalam menyampaikan kaidah-kaidah tata bahasa Al-Quran. Kami tutup dengan memuji Allah Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.